Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Jamuddin, NIM 2018-53085, kelas B, mata kuliah Audit Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran, yaitu materi pertemuan ketiga yang berjudul Audit Sistem Informasi Berbasis Komputer. Langsung saja kita mulai. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi. Untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Audit di sini adalah kontrol. Contoh di dalam kampus. Di kampus selalu mengaudit di akhir tiap semester untuk mengetahui aktivitas tiap pembelajaran dalam satu semester. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan. Misal, semua dosen mengumpulkan berkas-berkas mulai dari absensi, materi, tugas, kuis, UTS, UAS. Kemudian meninjau. Misal, dosen mengajar tentang apa, ditinjau absensinya gimana, mahasiswa yang absensinya kurang dari 75%, mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas siapa saja. Dan kemudian mendokumentasikannya, misal tugas absensi UTS ataupun UAS. Berdasarkan According Institute of Internal Auditor atau IIA, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Audit internal itu dari karyawan perusahaan atau universitas itu sendiri. Berarti yang mengaudit itu orang dalam. Juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Kelima, standar lingkup audit IIA memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal. 1. Melakukan tinjauan atas kendala dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Misal di sini kampus mempunyai satu lab komputer, memiliki 40 unit komputer. Apakah ada yang hilang atau yang rusak berapa, itu harus diverifikasi sebelum digunakan kembali. Mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Sumber daya perusahaan di sini yaitu mesin, gedung, peralatan produksi, peralatan keamanan, dan lain-lain. 5. Melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan mereka. Terdapat 3 jenis audit yang biasanya dilakukan, yaitu 1. Audit keuangan, 2. Audit sistem informasi, 3. Audit operasional atau manajemen. Audit keuangan memeriksa kendala dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan.
Audit keuangan ini misal kita membayar SPP di awal semester. Nanti uang tersebut akan dilakukan untuk biaya operasional seperti membayar listrik, membeli spidol, ataupun yang lainnya. Audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya, serta pencapaiannya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama, sehingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. 1. Merencanakan audit. 2. Mengumpulkan bukti audit. 3. Mengevaluasi bukti audit. Dan 4. Mengkomunikasikan hasil audit. 1. Merencanakan audit. Tetapkan lingkungan dan tujuan organisasi tim audit. Ketiga, kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis. 4. Tinjauan hasil audit sebelumnya. 5. Identifikasi faktor-faktor risiko. Dan terakhir, siapkan program audit. Pengumpulan bukti audit. 1. Yaitu pengamatan atas kegiatan-kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi, berdiskusi atau wawancara dengan para pegawai dan kuesioner, pemeriksaan fisik aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang prosedur pembuktian dengan dokumen sumber, review analitis, dan pengambilan sampel audit. Mengevaluasi bukti audit itu 1. Nilai kualitas pengendalian internal. 2. Nilai kendala informasi. 3. Nilai kinerja operasional. 4. Pertimbangkan kebutuhan atas bukti tambahan. 5. Pertimbangkan faktor-faktor risiko. Kemudian pertimbangkan faktor-faktor materialitas. Yang terakhir, dokumentasikan penemuan-penemuan audit. Mengkomunikasikan hasil audit, memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, menyajikan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Tujuan audit SIA adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini dipenuhi. 1. Perlengkapan keamanan perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran. 2. Pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. 3. Modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. 4. Pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. 5. Sumber yang tidak akurat atau tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasikan dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. File data. 6. File data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Berikut. Pendekatan audit berdasarkan risiko. Pendekatan berdasarkan risiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan tidak beraturan yang dapat terjadi, dan risiko serta penyingkapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian CIA harus ditingkatkan. Apakah pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian itu? Tahap 1. Tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi CIA. 2. Identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. 3. Evaluasi prosedur pengendalian. 4. Evaluasi kelemahan,
kesalahan dan ketidakberaturan yang tidak diungkap oleh prosedur pengendalian. Kemudian jenis-jenis kesalahan dan penipuan. 1. Pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file. 2. Kehilangan, pencurian atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya. Modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Jenis-jenis prosedur pengendalian. 1. Rencana keamanan atau perlindungan informasi. Pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer. 3. Pengendalian, penyimpanan, dan pengiriman data seperti enkripsi. 4. Prosedur perlindungan dari virus, kemudian menggunakan firewall, rencana pemulihan dari bencana, pemeliharaan pencegahan, dan asuransi sistem informasi. Lanjut, proses audit tinjauan atas sistem. 1. Menginspeksi lokasi komputer, kemudian wawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur keamanan, kemudian meninjau kebijakan dan prosedur. Kemudian 4. Memeriksakan kebijakan asuransi bila terjadi bencana atas sistem informasi. 5. Memeriksa daftar akses sistem. Kemudian yang terakhir, memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Kemudian uji pengendalian. Mengamati prosedur akses ke lokasi komputer. 2. Memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan. 3. Menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Kemudian yang terakhir, memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Pengendalian pengimbang. Itu kebijakan yang baik dalam hal personalia, penggunaan pengendalian secara efektif, pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. 1. Kesalahan pemrograman yang tidak disengaja. Kemudian kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, otorisasi manajemen atas pengembangan program dan persetujuannya untuk spesifikasi pemrograman. Kemudian 2. Persetujuan pemakai atas spesifikasi pemrograman. 3. Pengujian keseluruhan atas program yang baru. 4. Pengujian penerima oleh pemakai. Yang terakhir, 5. Dokumentasi sistem yang lengkap. Prosedur audit ini tinjauan atas sistem. Tinjauan independen dan bersama atas proses pengembangan sistem. Tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan atau perolehan sistem. Tinjauan otorisasi sistem dan prosedur persetujuannya. Tinjauan atas standar evaluasi pemrograman. Tinjauan atas standar dokumentasi pemrograman. Yang terakhir, tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian. Prosedur audit, uji pengendalian. Wawancara dengan memakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan atau pengembangan serta implementasi sistem. Tinjauan atas notulen, rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan. Kemudian memverifikasi poin-poin penting, penolakan manajemen dan pemakaian dalam proses pengembangan. Tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil pengujian sistem. Pengendalian pengimbang. Pengendalian pemrosesan yang kokoh, pemrosesan secara independen, data uji oleh auditor. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Kesalahan pemrograman tidak sengaja, kemudian kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Daftar berbagai komponen program yang tidak dimodifikasi, otorisasi persetujuan dengan manajemen pihak atas modifikasi program, persetujuan pemakai atas perubahan spesifikasi program, pengujian keseluruhan atas
perubahan program termasuk uji penerima pemakai. Dengan prosedur audit, tinjauan atas sistem, tinjauan kebijakan, standar, prosedur, modifikasi program, tinjauan standar dokumentasi untuk modifikasi program, tinjauan pengujian modifikasi program, serta uji prosedur pemberian persetujuan, diskusi kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, pemakaian sistem dan personel sistem informasi. Dan prosedur audit, uji pengendalian, verifikasi pemakai, dan persetujuan manajemen sistem informasi atas perubahan program. Verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perancangan dan implementasi sistem. Memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakaian dalam proses pengembangan. Tinjauan atas notulen rapat tim pengujian untuk mendapatkan bukti keterlibatan. Tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil dari pengujian sistem. Pengendalian pengimbang. 1. Pengendalian pemrosesan yang bagus. 2. Uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Kegagalan untuk mendekati input data yang salah, tidak lengkap, atau tidak sah. Kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dengan tepat. Masuknya kesalahan dalam file atau database selama pembaruan. Kerangka untuk melakukan audit pengendalian pemrosesan komputer. Jenis-jenis prosedur pengendalian rutinitas edit data komputer, menggunakan dengan benar label file eksternal dan internal, prosedur perbaikan kesalahan yang efektif, daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai. Tinjauan sistem itu meninjau dokumentasi administratif untuk standar pengendalian pemrosesan, mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data. Kemudian yang terakhir meninjau salinan daftar kesalahan, laporan, jumlah total batch, dan daftar perubahan file. Uji pengendalian mengevaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data, memverifikasi kepatuhan pada prosedur pengendalian pemrosesan dengan cara mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data. 3. Menelusuri pengaturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya penanganan yang tepat. Yang terakhir, mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersamaan. Pengendalian pengimbang, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai, pengendalian data sumber yang efektif. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Data sumber yang tidak akurat, data sumber yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian, otorisasi pemakaian atas input data sumber, penanganan input data sumber secara efektif oleh personal pengendalian data, mendaftar penerima, perpindahan, dan pemrosesan input data sumber, penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali. Tinjauan sistem. Meninjau dokumentasi administrasi pada standar pengendalian data sumber, mendokumentasikan pengendalian data sumber akuntansi dengan menggunakan sebuah metrik pengendalian input, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber dan langkah pemrosesan, serta pengendalian data sumber tertentu yang digunakan. Prosedur audit, uji pengendalian. Mengamati dan mengevaluasi jalannya departemen pengendalian data dan prosedur pengendalian data tertentu, merekonsiliasi sebuah sampel jumlah total batch dan menindaklanjuti penyimpangan. Kemudian memeriksa beberapa sampel data sumber akuntansi dalam hal keberadaan otorisasi yang memadai.
Dan pengendalian pengimbang dalam data sumber yaitu pengendalian pemrosesan yang kokoh, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Kerangka untuk audit pengendalian file data. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan, yaitu modifikasi atau pengungkapkan yang tidak sah atas data yang tersimpan, kehancuran atas data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak disengaja, kegagalan fungsi hardware atau software, dan tindakan sengaja untuk melakukan sabotaj atau vandalisme. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Pengendalian pembaruan bersama, penggunaan yang sesuai atas label file dan mekanisme web protection, penggunaan software perlindung virus. Proses audit, tinjauan sistem, memeriksa rencana pemulihan dari bencana, mendiskusikan prosedur dengan file data, dengan para manajer dan operating system, meninjau kebijakan dan prosedur akses logika, meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan file. Prosedur audit. Uji pengendalian. Pertama, mengamati dan mengevaluasi operasional perpustakaan file, meninjau catatan dan modifikasi password, mengamati persiapan dan menyimpan di luar lokasi kantor dari file cadangan, merekonsiliasi jumlah total file utama dengan jumlah total pengendalian yang diproses secara terpisah. Pengendalian pengimbang, pengendalian keamanan komputer secara efektif, pengendalian pemakai yang kokoh, pengendalian pemrosesan yang kokoh. Software komputer. Beberapa program komputer yang disebut Computer Audit Software atau CAS atau Generalist Audit Software atau GAS telah dibuatkan secara khusus untuk auditor. CAS adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor, menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Pemakaian software komputer. Langkah pertama auditor adalah memutuskan tujuan-tujuan audit, mempelajari file serta database yang akan diaudit, merancang laporan audit, dan menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Informasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan CAS untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Fungsi umum software audit komputer. 1. Pemformatan ulang, manipulasi file, perhitungan, pemilihan data, analis data, pemrosesan file, statistik, pembuatan laporan. Audit operasional atas satuan CEA. Berbagai teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit sistem informasi hampir sama dengan yang diterapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Perbedaan utamanya adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi pada output sistem. Sebaliknya, lingkup audit operasional lebih luas, melintasi seluruh aspek manajemen sistem informasi. Tujuan audit operasional mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, pencapaian tujuan. Pengumpulan bukti mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini. 1. Meninjau kebijakan dokumentasi operasional, melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen serta personil operasional. Prosedur pengumpulan bukti COM, mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional, memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasional, menguji akurasi informasi operasional. Kemudian yang terakhir menguji pengendalian. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.